Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya solih-solihah kelas 3 Abatasa? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Insyaallah. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dengan Bu Herli ya. Kali ini dengan Bu Herli di mata pelajaran PAI. Baik, anak-anak Bu Guru sudah siap belajarnya? Insya Allah siap ya. Sudah pastinya sudah bangun pagi, sudah sarapan, sudah sholat sunnah duha insya Allah. Oke, baik. Hari ini insya Allah anak-anak Bu Guru pelajaran PAI-nya, alhamdulillah kita sudah masuk pada pelajaran kedua ya. Pelajaran kedua dengan tema Al-Quran Surah An-Nasr dan Al-Kautsar. Al-Quran Surah An-Nasr dan Al-Kautsar. Silahkan anak-anak Bu Guru siapkan buku PAI-nya dan buka halaman 23 ya, halaman 23. Insya Allah kita akan belajar sampai halaman 29 insya Allah. Sebelum kita belajar, agar pelajaran kita barokah dan ilmunya bermanfaat, mari kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pertama, membaca dan menulis surat An-Nasr. Sambil menyimak nanti silakan anak Bu Guru untuk menggarisbawahi ya, menggarisbawahi poin-poin yang penting ya. Oke, kita sama-sama baca ya. Kita sama-sama baca surat An-Nasr terlebih dahulu. Simak bacaan Bu Herli, boleh diikuti ya nanti ya. Silakan diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, setelah membacanya silakan nanti juga berlatih ya, berlatih menuliskan surat An-Nasr. Nah, ini di buku kita sudah ada di halaman 26. Oke, selanjutnya kegiatan kedua. Nah, kegiatan kedua di tujuan pembelajaran kita yang ketiga tadi ya, mengenal surah An-Nasr dan memahami artinya ya. Dan surat An-Nasr ini di dalam Al-Quran termasuk urutan suratnya yang ke-110. 110 dari berapa jumlah surat dalam Al-Quran? Iya, dari 114 surat di dalam Al-Quran. Nah, surat An-Nasr ini tergolong surat Madaniyah. Apa itu surat Madaniyah? Yaitu surah yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, baru surat An-Nasr ini turun ya. Kemudian apa artinya An-Nasr? An-Nasr artinya pertolongan. Pertolongan dari siapa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita baca artinya satu persatu ya. Ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi pertolongan itu dari Allah. Kemenangan juga dari Allah. Kesuksesan, kita bisa meraih prestasi, juara dari berbagai event, itu semuanya dari Allah. Dan yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Ya. Ini terjadi ketika
Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Kemudian banyak manusia yang berbondong-bondong masuk agama Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah Maha penerima taubat. Ini petunjuk bagi kita ketika kita mengalami kemenangan, kesuksesan, keluasan rizki, diberikan kesehatan, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah fasabbih, bertasbih. Bagaimana? Subhanallah, ya, banyak memuji Allah. Kemudian wastaghfir. Yang kedua, setelah banyak memuji Allah, bertasbih, kita bertaubat. Siapa tahu dalam proses kesuksesan kita ada hal-hal kesalahan yang kita lakukan, maka selain bertasbih kita iringi dengan berbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Baik, itu surat An-Nasr. Kita lanjut ke surat mengenal makna dan kandungan surat Al-Kautsar di halaman 28, ya. Kalau tadi surat An-Nasr, sekarang surat Al-Kautsar. Nah, surat Al-Kautsar ini dalam Al-Quran merupakan surat urutannya di 108, surat ke 108. Kita baca dan kita pahami maknanya. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, kita baca sama-sama dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kita bahas satu persatu, ya, ayat per ayat. Ayat pertama, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, Allah, ya, telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Masya Allah, Allah memberikan nikmat yang banyak pada kita, ya. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Bangun tidur, kita dibangunkan Allah dalam keadaan sehat, bisa menghirup udara segar, ya, bisa bernafas. Masya Allah. Kalau sekarang masa pandemi, ya, oksigen itu sangat mahal, ya, sangat mahal. Bahkan selain mahal, malah langka, ya, langka sekali. Dan alhamdulillah kita yang dalam keadaan sehat bisa menghirupnya dengan gratis, ya, dengan gratis. Nikmat Allah, Masya Allah. Yang kedua, alhamdulillah, ya. Yang kedua, ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Karena sudah banyak nikmat yang Allah berikan tadi, apa perintah Allah kepada kita, maka dirikanlah sholat sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Maka dirikanlah sholat. Maka anak guru yang solih dan solihah, jangan sampai sholat 5 waktunya bolong-bolong, ya. Pastikan sudah sholat subuh, ya, pagi ini, ya. Nanti ada sholat zuhur, ketemu asar kita sholat asar, maghrib, isya, dan seterusnya. Bahkan diperindah dengan melaksanakan sholat sunnah. Kemudian maka dirikan sholat karena Tuhanmu, karena Allah, ya, bukan karena disuruh Bu Herli, disuruh Bu Guru, gitu, ya, untuk sholat, enggak, atau disuruh orang tua, kalau enggak dimarah mama, enggak, bukan, tapi karena benar-benar karena Allah. Dan berkorbanlah di sini apa? Memotong kurban, ya, insya Allah sudah kita laksanakan di hari raya Idul Kurban kemarin, ya. Kemudian yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ini jaminan Allah nih, ya. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus dari nikmat Allah. Jadi nggak usah khawatir dengan kebencian orang lain kepada kita, karena yang akan terputus nikmatnya itu adalah orang itu sendiri, gitu, ya. Orang yang membenci itu sendiri. Kita jalan aja sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kemudian terakhir, contoh sikap peduli, ya. Contoh sikap apa yang bisa kita ambil dari surat An-Nasr dan Al-Kautsar ini?
Di halaman ke-29 yang pertama, kita diajarkan di kedua surat ini adalah untuk peduli. Nah, peduli kepada fakir miskin, anak yatim dengan memberikan sedekah berupa uang, makanan atau pakaian. Yang kedua, peduli kepada teman dan saudara yang sakit. Nah, ini tadi ya masuk juga ya. Saudara, banyak sekali sekarang saudara, teman-teman kita yang dalam keadaan sakit. Tapi Guru Herli doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang ketiga, peduli kepada tetangga ya. Peduli terhadap tetangga yang kena musibah ya, yang lagi sakit, yang kena musibah. Saling bahu-membahu untuk membantu. Yang keempat, yang terakhir, peduli kepada teman yang kesulitan belajar dengan mengajari dan menjelaskan kembali pelajaran yang belum difahami. Ini kalau kita belajar dalam kondisi normal. Kalau sekarang kan kita belajarnya di rumah masing-masing ya, dibantu oleh orang tuanya ya. Jadi nanti kalau sudah normal kita nih sukses bersama ya, sukses bersama, saling bantu membantu ketika belajar. Ketika ulangan tidak boleh ya, ketika ulangan. Oke, demikian hari ini penjelasan surat An-Nasr dan Al-Kautsar dari Bu Herli. Semoga bermanfaat. Bu Herli maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan ini belum ada tugas. Dadah.